Dalam situ hening itu ada satu semburat sinar hijau dari tengah gitu. Sosok beliau berdiri dengan membawa tongkat, pakai baju hijau, selendang gitu. Dia cuma bilang selamat datang Ger gitu kan. Saya lewat beliau, lewat sosok ini. Setelah itu bilang ngantosan di luhur. Jadi ketika mulai meditasi membaca doa, mengirim Fatihah itu mulai ting 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 itu mulai ya, dan itu nggak cuma saya, 6 orang ini dengar semua dengar. Ya mungkin nanti bisa lihat fotonya, sudah saya kirim ya Bun ya. Penampakan itu ada waktu itu. Nah, akhirnya buat niat awal saya ke sana untuk menutup mata batin ya, kemampuan ini. Loh, bukannya udah pulang tadi, di kamar masuk ngawur. Orang saya baru datang bawa gorengan gitu loh, bawa makanan. Saya ketarik gini sampai nembus satu lorong, nembus satu lorong itu sampai ada di sosok satu tempat. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam segmen Kiamat Kisah Malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, tentu ada pengalaman yang bisa dilupakan dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Alkisah membawa kita dalam sebuah kenangan. Malam ini saya kedatangan sahabat FRS. Tentunya sahabat saya membawa pengalaman cerita yang bisa kita bagi kepada sahabat di rumah. Penasaran kan siapa? Gak usah lama-lama, langsung saja saya panggil. Saya perkenalkan sahabat kita malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita melanjutkan cerita, silakan Mas perkenalkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FRS. Saya Putra. Saya dari Cibinong ya, Bogor. Ya. Alhamdulillah saat ini bersyukur Allah memberikan jalan untuk bisa bersilaturahmi, yang pertama dengan Bunda Feni, dan yang kedua ingin sharing satu kisah yang mudah-mudahan dari kisah sharing ini ada satu hikmah yang bisa diambil ya. Amin. Dijadikan pelajaran untuk kehidupannya. Karena tiap manusia punya kisah tersendiri ya. Kita punya kisah masing-masing ya. Mungkin sebagian kisah atau sekelumit kisah saya ini bisa jadi sedikit pelajaran untuk yang lainnya Bun ya. Insya Allah amin, ya. Insya Allah amin ya. Nah, kisah Mas Putra itu ya. Pada tahun berapa? Ya, jadi saya sedikit cerita sedikit Bun tentang saya ya. Saya bisa melihat penampakan itu ya Bun. Itu dari kecil usia 6 tahun Bunda. Iya. Usia 6 tahun sampai seiring perjalanan waktu sampai di tahun 2017. Ada satu sisi ketika saya sebagai seorang yang bisa melihat ya, tanda kutip seperti itu. Itu udah lelah ya Bun. Dengan kemampuan seperti itu. Karena secara fitrah manusia pingin dong seperti yang lainnya Bun ya. Hidup normal, bekerja, berinteraksi sosial itu secara biasa. Cuma terkadang untuk seseorang yang punya gift ya seperti itu,
kita nggak biasa di situ. Betul. Kita nggak bisa hidup secara biasa, walaupun kita mencoba membiasakan hidup, akan ada sesuatu yang tidak biasa di kita gitu loh. Nah, mungkin nanti akan saya share sedikit gitu. Begitupun dengan cobaannya. Sangat tidak biasa. Karena tingkatannya gini, contohnya gini, kalau kita kelas 1 SD itu cobaannya cobaan umur anak kelas 6 SD. Ya. Kalau orang, jadi perlu digarisbawahi bahwa jangan melihat enaknya aja ya. Betul. Karena banyak orang gini ya Bun, pengen dong bisa melihat gimana sih caranya seperti itu. Bahkan kita yang udah biasa tuh pada ada satu sisi pengen nggak bisa seperti itu gitu loh Bun. Iya betul. Seperti itu. Buat apa sih? Untungnya melihat seperti itu buat apa gitu loh. Karena nggak semua orang punya mental yang siap gitu loh Bun. Betul. Ada yang udah melihat terus trauma psikologis berkepanjangan dan lain-lain gitu loh Bun. Jadi mungkin nanti buat teman-teman yang tolong dong ajarin saya atau tolong dong bukain mata batin saya, mungkin berpikir 2 kali atau 3 kali ya. Benar. Karena belum tentu alam sebelah, alam tetangga tuh tidak seperti ekspektasi apa yang kita bayangkan atau orang awam bayangkan gitu. Itu sangat jauh berbeda. Malah kayak si buah malakama, kita tahu segala sesuatunya, kita tahu dikasih tahu sama Allah, tapi kita mau ngasih tahu ntar disangkain bohong, ya bener nggak? Atau disangkain ya belum tentu penilaiannya ke kita tuh baik. Ya bener ya. Padahal kita taunya dari Allah langsung. Entah itu dari hati Allah memberikan tahu syaratnya, atau dari mata kita. Ya banyak kan segala indera-indera yang ada Allah berikan ke kita. Nah kalau orang-orang kayak gitu kan nggak bisa dinilai logika. Dia lebih peka dari wah radarnya tinggi sekali itu. Saya memahami perasaan Mas Putra. Cuma kadang gini, buat mereka yang nggak merasakan apa yang kita rasakan, mereka berpikir itu halusinasi, ada juga. Itu mimpi gitu, itu macam-macam lah. Statement seperti itu tuh banyak dan sering gitu. Sampai akhirnya mayoritas ya Bun ya, untuk seseorang yang punya gift itu introvert akhirnya, jadi tertutup gitu. Betul. Tidak semua, tapi mayoritas seperti itu. Berapa itu pun persen? pernah saya rasakan gitu. Persentasenya itu besar sekali. Itu benar. Karena kita ngerasa kita cerita ke orang lain kita nggak dianggap gitu loh Bun. Sedangkan kita melihat apa yang orang tidak lihat gitu, dan itu real gitu, itu nyata. Karena itu makanya kita lebih nyaman bertemu dengan orang-orang yang bisa sesama merasakan. Jadi mungkin perlu membangun satu komunitas kali ya Bun ya, buat yang seperti itu. Akhirnya biar bisa bisa sharing, jadi mereka nggak ngerasa sendiri lah. Gitu. Betul, setuju banget saya. Seperti itu. Ini memang bintang tamu saya malam ini nih lebih menarik ya, karena pertama Mas Putra juga bisa merasakan. Jadi merasakannya tuh bukan cuma bisa ngelihat, kalau jadi ada tingkatannya. Ada yang bisa ngelihat ya cuma sekedar bisa ngelihat aja gitu, tapi kepekaannya tuh ada levelnya lagi lah. Bahasa saya seperti itu karena untuk penjabarannya susah gitu. Nah kalau saya rasa Mas Putra itu bukan sekedar ngelihat, tapi heartnya juga bermain, dan kepekaannya itu bukan hanya di mata, di hati juga, di indranya semuanya insya Allah peka gitu. Karena mungkin gini ya Bun, kepekaannya kan ada 4 ya. Pertama kita cuma bisa merasakan, belum bisa melihat. Bisa melihat, merasakan dan melihat. Lalu bisa merasakan, melihat dan berinteraksi. Karena orang yang cuma bisa melihat belum tentu bisa berinteraksi. Nah, merasakan, melihat, berinteraksi, dan yang keempat nih untuk level mengendalikan. Kadang ketika kita bisa melihat sesuatu, berinteraksi, terjadi sesuatu, kita bisa kontrol itu. Itu yang menurut saya itu yang paling tinggi. Gitu. Nah kalau menurut Mas Putra, saya gimana? Di golongan apa? Bunda udah nggak di level itu, udah lebih dari atas. Oh gitu. Di level yang atas itu maksudnya gimana? Sudah tidak di 4 level itu Bun. Jadi kalau Bunda cuma mungkin orang kan cuma bisa merasakan, melihat. Bunda tuh kadang cuma sekadar satu kedipan pun, yang lain mundur gitu, sosok seperti itu. Kalau untuk kayak kita yang biasa nih, untuk mengusir mereka butuh doa, butuh amalan, butuh apa untuk mereka pergi ya. Jadi kalau Bunda kadang cukup lewat, kedipin mata pun mereka sudah mundur. Kedipin mata, kata Mas Putra, ting, kayak Jini saya ya, ting, mundur gitu. Ya itu kan yang dirasakan Mas Putra gitu kan, karena memang itulah enaknya kalau kita ketemu dalam satu frekuensi, reaksi dan action itu ada gitu. Nah sekarang kita kembali ke ceritanya Mas Putra yang 2017 itu di mana kisahnya? Dan kenapa Mas Putra menuju ke tempat itu? Tentunya pasti ada alasannya kan? Ya, gimana? Jadi di tahun 2017 itu di bulan November,
saya ada satu pergolakan batin ya Bun. Ya. Satu sisi saya merasa saya tuh udah lelah dengan semua apa yang ada di diri saya gitu. Karena apa yang saya alami itu cobaan segala macam itu nggak seperti kawan-kawan saya yang biasa hidupnya datar ya. Dengan yang saya rasakan tuh luar biasa, ibarat kata tuh dihempaskan berbagai macam apa ya, cobaan tuh nggak satu, selesai satu datang lagi. Ketika saya berkonsultasi dengan guru spiritual ya Bun ya, saya punya pembimbing, biasa saya sebut Abah gitu ya. Bah, saya udah capek Bah gitu kan. Coba cuma bilang, berapa kali kamu tanya itu gitu kan, apa nggak capek nanya itu. Cuma dalam satu hal ini saya beneran Bah tolong begitu, saya capek gitu loh Bah. Sampai akhirnya Abah bilang, dulu kan sudah pernah ya mencoba menutup ya, sebelum saya punya pengalaman di Karanghawu, saya mencoba menutup kemampuan asna ini, cakra asna ini dengan mandi air wudhu dari ibu kandung ya Bun. Ibu kandung saya mandi dengan air wudhu beliau, itu alhamdulillah 3 hari tertutup penglihatan, kepekaan, feeling tuh kosong gitu Bun. Nah hari keempat tiba-tiba itu terbuka dengan sendirinya Bun, tanpa ada yang membuka gitu kan. Dan setelah hari keempat itu saya sempat sakit 7 hari Bun. Nah Abah bilang sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang tidak semestinya pasti punya efek di situ kan. Iya. Akhirnya dari situ itu berjalan berapa bulan, sampai akhirnya bulan November itu Abah bilang, oke, ini terakhir, Abah kasih saran kamu, setelah ini Abah angkat tangan. Abah bilang, kamu sowan ke Karanghawu ya, mandi di 7 sumur itu Bun, 7 sumur itu. Nanti setelah itu kamu sowan ke Loji, ke Bunda di atas. Akhirnya saya nggak sendiri itu, saya punya komunitas. Akhirnya saya ajak teman-teman itu 6 orang. Kita berangkat dari Jakarta itu jam 3 sore, sampai sana tuh jam 11:30-12 ya Bun. Jadi setelah sampai hotel, kita taruh barang-barang langsung ke Karanghawu Bun, di atas. Jadi dari hotel masih ke atas lagi ya. Sampai di Karanghawu, kita waktu itu dari Jakarta bawa semacam tumpengan ya Bun ya. Abah bilang itu nanti niatkan ini buat sedekah di sana gitu kan, buat di Karanghawunya. Jadi setelah sampai Karanghawu, jadi situ ada satu warung ya, sebelum sampai Sumur 7 kita ganti ini ya, ganti baju ya. Jadi cuma pakai celana pendek dan kaos pendek Bun. Sebelum kita ke Sumur 7 ini, kita ritual ada satu karang besar, ada jembatan karang besar sebelahnya sumur nih Bun, sebelah kanan. Itu besar. Karangnya itu mungkin bisa menampung 10 sampai 12 orang. Iya. Kita di situ meditasi Bun, meditasi sambil di depan itu ada tumpengan itu. Jam berapa? Itu 1:30 malam, posisi 1:30 malam. Kita meditasi 10 menit ya. Selesai meditasi, tumpengan itu sesuai pesannya Abah itu kita sedekahkan, kita lempar ke laut. Cuma ingat, jaga niat. Abah belum bilang jaga niat, jangan niatin buat sesaji, itu haram gitu kan. Akhirnya kita niatkan buat sedekah ke binatang laut yang ada di Karanghawu itu. Kita selesai itu sedekah laut ya, kita laut, kita kirim doa. Percaya tidak percaya Bun, ombak yang tadinya cuma seperti ini, setelah kita lempar itu dari tengah itu bergulung. Wah, sampai percaya saya. Bergulung dan sampai karang kita tuh tinggi ya, mungkin sekitar 8 meter dari ini sampai ke atas, kena basah. Dia mau nyentuh. Sampai basah di sini ke baju, itu semua 6 orang itu basah gitu kan. Saya percaya. Sampai 6 orang basah. Setelah itu tenang lagi, tenang terus. Dalam suatu hening itu ada satu semburat sinar hijau dari tengah gitu. Sosok beliau berdiri dengan membawa tongkat, pakai baju hijau, selendang gitu. Dia cuma bilang selamat datang Ger gitu kan. Itu berarti kita disambut gitu, alhamdulillah di situ. Setelah itu sosok itu menghilang, kita lanjut ke ritual mandi itu Bun ya, di Sumur 7 itu kan. Jadi Sumur 7 itu punya histori juga ya Bun. Jadi yang pertama itu menurut kepercayaan masyarakat setempat itu dinamakan sumur pembuka lawang atau pembuka pintu ya Bun. Jadi buat mereka yang punya sakit non medis, kena guna-guna, itu setelah mandi itu insya Allah hilang gitu kan. Lalu sumur kedua itu kiasihan. Jadi buat mereka yang ingin mempunyai aura pengasihan ya, aura pengasihan, mandi di sumur itu. Lalu yang ketiga kekayaan. Banyak yang mereka yang ingin punya pangkat, punya kedudukan, akhirnya banyak yang mengambil air dari sumur itu Bun. Setelah mandi dan mengambil air dari sumur itu.
Cikajayaan, yang keempat Cikahuripan, sumber Cikahuripan, sumber-sumber kehidupan. Lalu yang kelima itu kedudukan ya, buat pangkat, martabat ya. Dan kita di sana tuh kita bawa kembang ya Bun ya. Tiap sumur sebelum kita berendam itu kita taruh bunga, kita niat syahadat, salawat, terus niat kita buat apa di situ. Setelah itu kita masuk tuh dibenamkan di sumur itu. Sampai kepala kita sampai masuk gitu kan. Sumur 1, 2, 3, 4, 5 dan alhamdulillah sumur kita sampai ke sumur ke-7. Nah, namanya Cisampurna. Atau mungkin kalau banyak orang nyebut sebagai sumur Eyang Prabu Siliwangi. Sumur itu paling besar dan paling dalam. Ya, paling. Kalau sumur pertama mungkin hanya sekitar 1 meter ya. Karena pasirnya pun kita masih bisa nyentuh ya. Kalau sumur 7 itu besar, karangnya pun menjorok ke laut ya Bun. Menjorok ke laut. Dan di sumur ke-7 teman-teman itu cuma bisa 1 menit Bun di sumur itu, cuma bisa bertahan 1 menit. Sedangkan saya menurut pengakuan mereka itu 5 menit lebih. 5 menit lebih. Yang saya rasakan paling 1 menitnya, tapi menurut pengakuan mereka 5 menit lebih. Dan setelah selesai dari situ, itu di karang paling ujung di satu karang sumur yang Prabu Siliwangi itu ada satu sosok pakai jubah selendang kuning, mahkotanya emas dengan batu-batu alam di sini Bun. Batu-batu alam, berdiri, tangannya di sini sepertinya Bun. Dan ini sosok sangat familiar buat saya gitu Bun. Saya tahu gitu kan. Cuma beliau nggak berkata apa-apa, cuma sekedar menampakkan diri. Nah, setelah dari itu ada bisikan Bun, kembali ke sumur kedua. Kembali ke sumur kedua. Ki ASEAN. Ada titipan di situ. Nah, itu bisikan yang saya terima. Akhirnya teman-teman yang lain, saya bilang sebentar ya, saya mau balik lagi ke sumur kedua. Yang lain nunggu kan. Sumur kedua, bisikan tuh bilang, ambil apa yang bisa kamu ambil di pasir itu. Pertama merengkuh hanya pasir kosong. Kedua itu hanya kerang-kerang laut Bun, kecil itu. Yang ketiganya tangan bergerak sendiri Bun. Jadinya kan cuma di kiri kanan gini, saya ambil rengkuh. Ini langsung ke depan. Yang ke depan terus kita genggam, ini dingin ya. Saya bilang tangan saya itu dingin, bukan karena kena air ya Bun ya. Dinginnya tuh beda. Dingin, diangkat, dibersihkan tuh ada satu batu alam. Batu alam. Satu batu alam itu nggak saya beritahukan sama teman-teman lain gitu kan, karena yang terima bersihkan itu saya. Satu batu alam itu saya simpan sampai saat ini gitu. Cuma bisikan tuh bilang jaga baik-baik, ini bisa buat bantu yang lain nantinya, pada saat nantinya itu akan berguna gitu. Nah, akhirnya setelah dari sumur 7 itu kita nyekar ziarah ke atas tuh Bun, ke makam keramat 2 itu ya. Yang pertama tuh Dimas Mayang Sari itu agak naik ke atas makamnya. Yang kedua kalau saya nggak salah, mungkin koreksi ya, Syekh Hasan Ali ya. Ada 2 itu. Dan di 2 tempat ini sosoknya yang terlihat memang sosok seperti dayang ya Bun ya, di makam Dimas Mayang Sari ini dengan selendang. Cuma dia nggak sendiri, jadi ada 1 orang, belakangnya ada 1 lagi gitu Bun. Seperti beriringan gini ya. Beriringan. 2 orang gitu ya. 2 sosok, bukan 2 orang ya. 2 sosok ini nggak bicara nggak buka komunikasi, cuma senyum aja di situ, cuma senyum. Cuma energi yang kita rasakan di atas itu apa ya? Sejuk ya, bukan dingin ya Bun. Sejuk, beda, damai, nyaman, tentram gitu. Dingin sama sejuk tuh beda. Betul. Sejuk tuh lebih menenangkan. Ya, itu seperti itu. Jadi setelah dari makam atas itu posisi jam 2:30 ya Bun. 2:30 kita langsung ke loji. Perjalanan lebih kurang itu 25 km ya dari Kalanghawu. Agak jauh. Sekitar 35 menit ya kita bawa kendaraan itu. Kita sampai di sana itu sepi karena memang sudah tengah malam gitu. Dan cuma rombongan kita aja saat itu yang naik ke loji, cuma rombongan kita 6 orang gitu. Sampai di depan itu kita parkir, disambut sama segerombolan anjing tuh Bang, anjing hitam. Cuma di situ mereka nggak menyalak ya, mereka nggak menggonggong, diam gitu, cuma menghampiri, diam, udah selesai. Kadang ada yang duduk ya. Beberapa temen nyoba ngasih makan gitu, tapi nggak dimakan. Nggak dimakan sama dia. Nggak dimakan. Nggak dimakan. Mungkin seperti itu. Nah, akhirnya karena udah jam 2:30 pagi,
kita coba naik ke atas, Nah sebelum naik tangga itu kan ada patung naga kepala 7 tuh Bun, ya sebelum naik itu kan. Ada patung naga. Ada satu sosok wanita duduk di tangga ini sebelum naik. Duduk dengan kepala tertunduk, pakai kerudung gitu. Kerudungnya warna apa? Hijau. Kerudung nunduk ini, mungkin saya nggak bisa lihat sosoknya karena malam ya, 2:30 tuh. Waktu saya lewat, saya nggak berpikir macam-macam, mungkin itu peziarah juga kan pikiran kita kan. Saya lewat beliau, lewat sosok ini bilang ngantosan di luhur gitu. Kalau mungkin di Indonesia kan itu udah ditunggu di atas gitu kan. Saya nggak berpikir, akhirnya kita naik. Nah cuma yang saya heran gini ya, ketika naik tangga itu kan rata-rata anak tangga sampai ke atas. Itu saya naik anak tangga itu seperti jalan datar Bun, nggak capek Bun. Padahal itu capek banget, ada 500 anak lebih, tangga itu ya, 565 sampai ke atas ya. 565 kalau nggak 600 deh. Ada yang bilang 580, ada yang bilang 610, itu 1, 2, 3 nggak sama itu. Karena memang tinggi sekali. Betul, sampai ke atas itu bukit sebenarnya kalau benar. Bukit kan. Bukit diperbagus aja. Ya akhirnya kita naik ke atas. Pertama itu kita ketemu altar Dewi Kuan Im Bun. Yang pertama ya. Kita bakar hiyo di situ kan, karena menurut ini kita bakar hiyo, kita berdoa selayaknya, dan waktu kita meditasi sebentar itu di sekeliling kita tuh banyak sosok-sosok semacam biksu ya Bun ya, duduk-duduk di sekitar ini. Ada patung-patung itu seperti hidup Bun, patung-patung itu seperti hidup. Cuma kita memang nggak lama karena tujuan kita sampai ke atas ya Bun ya. Di altar Kuan itu nggak lama, kita naik lagi ke atas ke altar yang Semar di situ. Yang kedua, yang kedua, terus sampai naik lagi ke atas ke Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, dan yang paling puncak itu paling atas itu petilasannya Bunda. Pasian Bunda. Jadi kita masuk ke satu ruangan itu kan ada fotonya beliau. Sebelah kiri itu ada foto presiden pertama kita. Pak Soekarno. Itu dibatasi sama rantai-rantai itu ya Bun ya. Jadi kita nggak boleh lewat itu kan. Ada kamarnya Pak Betul, Soekarno. ada kamarnya segala macam. Kita meditasi di situ Bun. Saya meditasi di situ dengan teman-teman lain. Itu hampir jam 3 lah. Jam 3 kita meditasi. Itu awalnya nggak kedengeran suara gamelan Bun. Jadi ketika mulai meditasi membaca doa, mengirim Fatihah itu mulai ting 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 itu mulai ya Bun, dan itu nggak cuma saya, 6 orang ini dengar semua orang dengar. Cuma memang kita biasa dengar itu ya udah biasa, berarti nggak usah dibicarakan saat itu gitu kan. Ya kita meditasi itu lebih kurang 15 menit, ini perasaan saya 15 menit ya Bun. Saat itu dalam meditasi itu kita menutup semua indera fisik ya Bun ya, untuk mengaktifkan indera non fisik kita gitu kan. Ketika menutup indera fisik, ketika meditasi itu ada satu sosok ya, ada satu sosok bayangan itu yang narik saya tuh Bun, narik ya. Saya kerasa ketarik gini, tapi badan saya nggak ketarik gitu. Saya ketarik gini sampai nembus satu lorong nembus satu lorong itu sampai ada di sosok satu tempat semacam Paseban Agung atau aula kecil gitu, aula besar lah gitu ya. Itu ada karpet merah. Ada satu kursi besar, kursi dahan itu selamanya emas dengan ininya hijau nih Bun, bunyinya hijau dengan ininya emas ya. Kiri kanan itu banyak sosok-sosok kayak pakai baju kerajaan Bun, itu berdiri di kiri kanannya beliau. Terus ada sosok 2 hewan, ada buaya dan kura-kura di belakangnya beliau. Buaya dan kura-kura. Saya itu duduk, dan anehnya waktu nyampe di sana itu bukan baju yang kita pakai. Bukan baju yang saya pakai gitu Bun. Itu sudah ganti seperti baju zaman dahulu ya, zaman seperti itulah. Mungkin kita sudah tertarik ke dalam dimensinya beliau ya. Percaya nggak percaya, saya nggak kuat natap beliau Bun. Jadi ketika kita beradu pandang, duduk lagi. Kita nyoba ini nggak sampai lama, selalu nunduk. Kalah ini ya Bun ya. Saya nggak kuat, saya pribadi. Cuma kenapa saya ya Bun yang ditarik gitu ya, yang lain nggak. Jadi ketika meditasi itu cuma saya yang ditarik. Sukmanya ya? Sukma. Karena kalau roh cuma satu, sukma ada 7 kan Bun. Ditarik satu sosok itu, akhirnya kan pesan Abah waktu itu, hajatmu apa di situ, niatmu apa, sampaikan gitu kan. Saya sampaikan sama sosok beliau itu, sama sosok Bunda.
Nah, Bunda kalau boleh, saya minta dibantu untuk menutup mata zahir atau mata non fisik gitu ya. Saya sebutkan alasannya seperti itu. Bunda tuh nggak ngomong, cuma senyum gitu kan, cuma senyum, nganggukin kepala gitu, dan ada satu bisikan lembut gitu. Beliau nggak ngomong tapi saya dengar di sini. Beliau nggak bergerak. Buat apa ditutup gitu kan? Gitu kan. Tuhan memberikan anugerah ya. Gift itu nggak pernah salah pilih ya. Jadi memberikan itu ke seseorang itu nggak pernah salah ngasih lah, istilahnya kan seperti itu. Satu saat kemampuan itu akan berguna untuk membantu sesamamu gitu kan. Nah, ketika kamu ingin menutup indera itu, sama saja kamu melawan hukum alam, dalam artian sesuatu yang kita dapat mau kita lepas dengan melawan arus gitulah. Seperti dengan diskusi seperti itu nggak lama. Cuma Bunda bilang waktu itu kalau bisa sih jangan. Cuma waktu itu saya memang benar-benar niat tolong bantu gitu kan. Tapi dari penjelasan beliau, nasihat beliau yang paling mengena itu Tuhan tuh nggak pernah salah pilih memberikan sesuatu itu kepada umatnya gitu. Dan saat nanti itu akan berguna, mungkin tidak saat ini, satu saat nanti itu akan berguna. Akhirnya dari situ saya disadarkan sama beliau, dan penutupnya cuma beliau bilang, satu saat kamu akan tahu kenapa kamu punya kemampuan seperti itu. Iya. Ya, satu saat kamu akan tahu seperti itu. Akhirnya di situ selesai, langsung gelap tuh Bun, buram gitu, hitam, dimensinya berbeda lagi. Saya ditarik ke belakang. Ditarik lagi ke belakang. Ya. Kerasa kayak ditarik tapi nggak bergerak nih badan di sini ya. Paham saya. Masuk gitu kan. Sukmanya itu yang keluar. Ya. Dan yang lain setelah saya sadar itu, yang lain udah selesai kan, udah pada foto-foto duduk. Saya masih ini posisi gini loh, posisi meditasi ya teman-teman gitu kan. Kayak masih apa ya? Bener nggak sih apa yang barusan saya lihat gitu kan? Gitu. Karena sosok beliau loh, kita nih siapa sih? Bukan apa-apa gitu kan? Beliau bisa hadir tuh luar biasa. Ya, dan alhamdulillahnya di sana tuh saya kayak ngerasa, wah kayaknya gue pernah ada di sini ya. Saya pernah ada di sini beberapa saat yang lampau sekali, itu lama sekali. Nggak asing ya tempatnya, sumpahnya nggak asing sekali dengan tempat itu. Yang lain udah mau selesai Bu, cuma saya masih bikin berlama-lama gitu Bu. Masih betah. Tenang gitu, tenang sekali samanya. Sampai apa ya, hening sekali gitu kan. Sampai kan di alasannya Bunda kan langsung menghadap ke laut tuh Bu. Iya betul. Itu aroma, aduh kayak apa ya? Deburan ombak. Betul, deburan ombak tuh ngerasa kita nggak mau turun gitu loh. Secara fisik aja itu bisa jadi helping buat kita, ya, ketenangan buat kita ya. Seperti itu. Setelah dari situ, nggak boleh selalu cerita. Di altar atas itu, di petilasannya Bunda, kita turun ke bawah ya. Turun ke bawah itu ngelewatin petilasannya yang Prabu. Iya, yang Prabu. Yang Prabu. Kaki saya sebelah kanan nggak bisa gerak Bun. Jadi tangga ini berat. Kenapa? Ditahan di situ. Ditahan di situ, temennya bilang, ayo turun itu. Bentar, kram gitu kan. Saya alasannya kram gitu kan. Mereka menunggu. Dari sebelah itu terdengar suara auman harimau dari dekat itu nenek yang harimau. Setelah itu indera non fisik saya bilang sebentar gitu kan. Akhirnya saya balik lagi ke situ Bun, meditasi di situ. Kembali ke sana, yang menitipkan sebuah titipan saya waktu itu ya. Boleh sebut nggak Ibu? Boleh. Jadi secara non fisik, secara harfiah, beliau menitipkan satu buah kujang berbentuk emas di dada, Ibu. Dipegang, dimasukkan ke dada. Oh, paham saya. Saripatinya itu. Saripati. Jadi bukan kujang fisik itu, sahabat, bukan. Jadi ya memang itu secara goibnya berbentuk kujang langsung masuk ke dalam kita, istilahnya manunggaling lah bersama tubuh kita. Bersatu ke tubuh. Itu buat penanda kalau kamu ketemu yang lain, kamu masih ada
kayak gitu kan, seperti itu. Itu waktu dimasukkan tuh kayak orang habis kayak apa sih dari kolam renang apa ya? Ya, gitu kan? Tahu kayak hembus apa kayak udara masuk gitu. Nah, seperti itu. Tahu saya. Seperti itu. Dan apa? Jaga baik-baik gitu kan. Cuma memang kewibawaannya saya akui saya luar biasa besar, Bun. Kita tuh nggak bisa kuat ya berlama-lama menatap sosok beliau gitu kan. Laki-laki yang kuat ya, gimana Betul, perempuan? Ya betul, kebalikannya lah. Kayak ibu juga kayak bunda gitu kan. Kalau kita laki aja nggak kuat, perempuan juga nggak kuat natap karena indah wajahnya. Bukan cantik bunda tuh. Maaf ya, bunda tuh bukan cantik mah aduh biasa ya. Indah. Nah, anggun ya, keanggunannya, keibuannya ya. Karena kan beliau itu Nurul Fatimiyah. Cahaya dari segala wanita. Jadi kalau di sini kita bantu, kita luruskan bahwa film-film tentang Ibunda Ratu Pantai Selatan itu sosok pembunuh. Banyak ya kisah-kisah dulu, zaman dulu tuh film-film negatif ya. Negatif, seakan-akan tuh Bunda tuh gak baik, pembunuh, terus serem atau hal-hal yang tidak nyaman lah. Itu saya udah pernah bilang dulu waktu di YouTube saya berani bilang bahwa itu adalah hal yang tidak benar, itu hoax. Dan malam ini Mas Putra juga mungkin bisa menjadi persaksian juga, bantu saya bahwa benar nggak sih yang saya tanggap bahwa Ibunda itu bukan sosok seperti itu. Karena di waktu saya bertemu pun beliau membalas salam, salawat seperti itu. Kan? Betul. Itu saya dengar gitu. Itu penuh kasih. Ya. Dan beliau juga mencintai Allah. Justru beliau menyarankan kita ya bagaimana kayak omongan tadi Allah gitu kan. Waktu saya dengar itu selain pengumuman itu jangan tinggalkan salat, ibadah. Itu satu yang saya ingat sekali. Tuh pesan Bunda Ratu Pantai Selatan itu ke Mas Putra pun luar biasa. Mungkin ya, jangan tinggalkan ibadah. Karena gitu. Itu yang akan membuat Tuhan tidak meninggalkan kita, Bun. Amin. Itu seperti itu kan. Nah, kadang manusia kan lalai ya, Bun ya. Seperti itu kan. Ya mungkin ada yang mungkin terlewat atau belum waktunya, di atas waktu seperti itu ya manusiawi lah. Tapi minimal kita harus membangun relationship, hubungan kita kepada Tuhan itu nggak boleh putus. Memang kita tidak sempurna, Allah juga memahami itu ya. Kita tidak bisa melakukan segala sholat dengan sempurna. Ya karena memang hanya itu pun udah zaman dulunya Rasulullah tuh harusnya kita bukan hanya sholat berapa rakaat harusnya kan itu kan 50 ya, mulai turun sampai ke 5 rakaat. Iya, itulah karena kebijaksanaan Allah. Tapi bukan berarti secara batin relationship-nya itu kita putus ya, nggak ada hubungan sama sekali sama Allah, itu jangan. Rugi. Tuh. Kalau menurut saya. Terus gimana gitu? Berarti dari yang Prabu ya? Ya. Uniknya yang tadi masukin itu apa namanya? Kujang mas. Kujang mas itu nanti akan jadi peserta kamu nantinya gitu. Dan alhamdulillah memang saya pernah trekking juga ya Bun ya, naik gunung di Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah aman dengan seperti itu. Ya itu. Ya cuma caranya itu ya, ketika turun kakinya seperti nggak bisa diangkat. Seperti masuk ya ke dalam ya. Nanti dulu gitu. Mungkin bahasa kasarnya seperti itu kan. Masih betah lah ibu masih ngomong, ngobrol. Cuman kan kondisi kita sama teman-teman. Betul, nggak sendiri. Kita punya komunitas itu. Itu komunitas apa kalau boleh saya tahu? Kita memang nyusun ya. Yang punya kemampuan seperti ini kita punya satu komunitas ya. Jadi kita sharing. Ada yang senior, sharing ke yang junior. Baru bisa lihat. Saya melihat ini gimana, bener nggak yang saya lihat? Nanti kita komunikasikan dengan komunitas kita. Kapan-kapan kita boleh diundang ke sini? Boleh, Bun. Nama orang itu. Jadi enak kan kita sama-sama aja silaturahmi orang-orang seperti itu. Karena apa? Kalau kita nggak punya komunitas itu kita kayak sendiri gitu loh, Bun. Benar. Seperti itu ya. Betul. Karena untuk di dunia umumnya kita seperti terkucilkan lah kalau dibilang seperti itu ya. Kita punya sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat tuh, dan kita merasa aneh di situ gitu loh Bun. Jadi ketika kita gabung di satu komunitas, kita ngerasa saya bisa cerita ke yang lain gitu, dan dia mengamini apa yang saya ceritakan gitu. Ada teman ngobrol. Betul. Teman sharing yang membuat saya nggak sendiri gitu loh Bun. Ada teman-teman seperti saya. Iya seperti itu. Karena memang boleh dibilang indigo awal ya, itu pasti akan mengalami satu namanya merasa terkucilkan ya. Ketika kita ingin cerita, kita nggak bisa cerita Bun.
kita cerita pun nggak bisa ke sembarang orang kita cerita seperti itu, karena kita akan dianggap sebagai halusinasi di situ. Halusinasi, punya terlalu banyak berlebihan dan lain-lain. Tapi ketika kita punya satu komunitas, kita bisa sharing di situ. Dan itu yang alhamdulillah terbentuk di situ. Kita bisa sharing, dan di satu komunitas itu kita nggak merasa paling hebat ya. Cuma kadang saya pernah mengalami lebih dulu daripada kamu, makanya saya bisa sharing ke kamu gitu loh, ibaratnya seperti itu. Jadi kita nggak merasa paling hebat, paling wah lah gitu. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini masih terjalin komunitas seperti itu. Alhamdulillah ya. Walaupun mungkin masih sibuk dengan kesibukan kita masing-masing ya. Masih Cuma lah. ada satu momen ya, ayo kita ketemu gitu. Ada duniawi yang memang juga kita harus bertanggungjawabkan kan. Betul. Dan itu yang akhirnya buat niat awal saya ke sana untuk menutup mata batin ya, kemampuan ini, sampai akhirnya ya sudahlah, kalau memang seperti ini, Allah mentakdirkan seperti ini, ikuti arusnya gitu loh, Bun. Jadi nggak jadi dong. Betul. Nggak Jadi bisa ya. pesannya gini, mungkin yang saya tangkap, ketika kita punya satu masalah, jangan minta Allah untuk menghilangkan masalah, tapi mintalah untuk kita kuat menghadapi masalah seperti itu. Itu yang saya tangkap seperti itu. Pesannya seperti itu Ya, itu dari saya pribadi. Nah, setelah itu kita turun, kita di warung itu kan ada lesehan itu ya, Bun ya, di warung-warung itu ya. Kita istirahat sebentar. Nenek itu ada lagi, bukan nenek ya, apa ya, sosok wanita itu ngangguk lagi. Padahal ketika kita yang naik tadi kamu pas awal, yang kerudung ketika hijau. kita naik awal itu Ada kerudung hijau. itu ada lagi, Bun. Dan yang lihat cuma saya di situ kan. Apa dia pesan ngomong? Ada bicara sama kamu apa? Dia cuma nggak bicara, cuma gini aja, atos gitu kan. Sudah. Dan sekelebatan mata saya memandang ke sini, sudah nggak ada. Iyalah, ya itu bukan, ya pasti itu goib karena logika aja, nenek-nenek jam 3 pagi ngapain setengah 3 pagi di situ. Iya, cuma saya pikir waktu itu mungkin itu peziarah, makanya saya nggak memperhatikan gitu. Tetap aja seziarahnya nenek kan masih bisa jam 11 masih Iya, bisa, itu Nek. jam setengah 3 pagi. Iya, setengah 3 pagi. 3 Saya tahu lokasinya itu nggak mungkin nenek-nenek ada di sekitar situ. Iya, jadi memang kan anginnya kenceng. iya, ya. Loji itu dibatasi jalan raya ya. Jalan Iya. raya Loji ini ada warung-warung ini kan, Iya, dibatasi betul. jalan raya gitu. Dan kalau toh dia jalan kelihatan gitu Iya, kan. tahu saya. Kelihatan. Nggak mungkin karena dia sejauh mata memandang kita masih bisa ngelihat karena nggak ada Iya. belokan, langsung zoom gitu aja. Dan dari bawah pun kita bisa ngelihat itu sosok naga kepala 7 ya, Bun ya. Itu kepalanya di atas, ekornya di bawah. Saking besarnya sosok itu. Iya. Jadi bukan sekedar Ornamen relief ya? itu bukan itu secara memang benar fisik ada ya. ada itu. Karena ketika Mama Airin membangun itu juga kan beliau bukan sekedar membangun, beliau kan juga punya mendapatkan makna, ya. suatu petunjuk juga itu. Ya, kenapa memilihnya di lokasi seperti itu kan juga bukan sembarang lokasi. Kalau kita bicara logika, bukit di mana-mana banyak. Betul. Ya nggak? Karena kalau udah bicara goib itu unlogicable ya, irasionalis gitu. Kita mau merasionalkan dengan cara apapun nggak akan ketemu. Akan temu. Betul. Nah, tadi sebelum saya masuk frame bersama Mas Putra juga ada sedikit cerita nih. Nggak tahu nih Mas Putra boleh nggak dibagi ke sahabat yang ada satu sosok yang selalu ngikutin Mas Putra. Itu gimana sih ceritanya? Ya, jadi ini tahun 2010 ya, Bun ya. Jadi setelah selesai kuliah tuh saya pulang ke orang tua ya, Bun, ke Bogor ya, ke Bogor. Jadi di kamar itu saya tidur di lantai 2, orang tua di bawah ya. Di lantai 2, dan memang kebiasaan saya tuh sholat malam tuh sukanya di luar gitu. Jadi nggak di dalam kamar, Bun. Di luar seperti ini, ke kebun. Itu nggak beratapkan atap ya. Jadi langsung beratapkan langit. Betul. Saya cuma gelar sajadah di situ. Sholatlah di situ 2 rakaat. Malam pertama tidak ada apa-apa. Malam kedua tidak apa-apa. Sampai malam ke-7 tuh, Bun. Entah itu kalau nggak malam Sabtu atau malam Jumat, saya lupa. Malam ke-7 saya sholat malam itu posisi jam 3 kurang lah. Wudhunya di dalam, saya keluar. Jadi dari pintu rumahnya ada pintu samping ya. Jadi mengarah ke kebun ini. Cuma dibatasi pagar, Bun. Jadi satu rumah itu dibatasi pagar. Cuma atasnya tuh nggak ada atap, Bun. Langsung los gitu kan. Saya sholat, saya gelar sajadah gitu. Mau sholat udah ketawa tuh, Bun. Ada suara ketawa. Jadi di samping rumah orang tua tuh ada kayak saung kecil gitu, Bun. Mungkin setengah ini lah ya. Cuma saya sholat di depannya. Ada pohon pisang di samping saung ini gerak.
Cuma kan saya pikir angin. Pertama Ya. angin. Karena gini loh, ketika kita melihat sesuatu yang irasional, jangan berpikir oh itu non fisik gaib, jangan. Usahakan kita berpikir secara rasional dulu. Karena kalau apa-apa gaib ya repot juga. Iya, betul. Kecuali kalau memang kita nggak bisa merasionalkan itu, baru kita berpikir secara irasional ya. Jadi setelah itu sholat nih kan, sholat. Ketika saya ruku di depan nih, ini kan gelap nih Bun, nggak ada penerangan kan. Itu saya ngeliat satu sosok wanita. Kalau boleh dibilang itu bukan jin ya, tapi lebih ke arah korin, karena tingkatan jin sama korin itu beda ya Bun. Dari auranya juga beda. Sosoknya mungkin menyeramkan ya saat itu gitu. Saya sholat, dia di depan saya, jadi saya tahiyat gini ya Bun ya, dia di depan berhadapan gini. Saya sujud, saya nggak ngeliat ya, dia masih berdiri begini. Tapi ketika saya bangun, ini dia seperti berhadapannya bangun gini. Saya bangun, muka saya berhadapan. Wow. Sebiasa-biasanya kita melihat penampakan, kaget. Iyalah, Sebiasa-biasanya kita melihat dekat itu dekat penampakan. banget, kayak kita manusia juga begitu masih kaget. Jadi mungkin gini Mun, kita saling bersujud tapi bangun langsung ngadep gini. Face to face itu ya. Sampai atahiyatul mubarakatuh itu saya kebut. Sampai kebut, benar itu. Setengah jam 3 itu. Akhirnya setelah tenang, kita buka komunikasi gitu kan. Kok ganggu gitu lah, orang lagi ibadah kok diganggu gitu kan. Akhirnya dia bilang, dia sempat cerita histori dia gitu. Kenapa sampai dia akhirnya bisa dipertemukan dengan saya gitu kan. Jadi menurut penuturannya sosok ini, dia berasal dari tahun 1800 zamannya VOC ya, zamannya VOC. Iya. Historinya hampir mirip dengan si manis jembatan Ancol, Mariam. Historinya dia. Sampai akhirnya dia meninggal. Korinnya ini masih, jadi gini loh Bun, manusia ketika meninggal tuh korin tuh masih hidup loh Bun, karena dari golongan jinnya ya. Jadi ruhnya mungkin enggak, tapi korin ini yang menyerupai ya, yang menyerupai seperti itu masih ada. Dia cerita seperti itu. Sampai akhirnya dia ketemu dengan saya, dia cerita karuhun kamu, luhur kamu punya histori dengan saya gitu kan. Sampai kenapa akhirnya saya bisa ke kamu gitu kan. Dan ini disebut namanya, boleh ya Bun ya? Boleh. Namanya Nyai Sarminah. Nyai Sarminah. Nyai Sarminah. Dari tahun 1800-an itu. Dia cerita itu, jadi ketika tahun itu 1800 itu, sosok ini sempat hampir dimanfaatkan sama dukun Bun. Jadi dimanfaatkan untuk kepentingan si dukun ya. Misal si dukun ini punya pasien, ini jadi memakan sosok ini gitu loh. Nah, sosok ini menyerupai kuntilanak tapi bukan kuntilanak Bun. Bukan kuntilanak ya. Ya mungkin nanti bisa lihat fotonya, sudah saya kirim ya Bun ya. Penampakan itu ada waktu itu. Sosok ini bukan kuntilanak tapi seperti menyerupai kuntilanak ya, berbaju putih gitu kan. Tapi bukan gitu kan. Nah, kalau kuntilanak kan gini ya Bun, ketika kuntilanak baju putih itu mungkin nggak terlalu ini ya, receh ya kalau boleh dibilang ya. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi merah, itu aura dendam dia yang menyebabkan dia berubah Bun. Aura dendam dia. Sampai saya pernah lihat kuntilanak hitam. What? Hitam jubahnya. Itu karena dia bersekutu dengan dukun. Jadi ilmu hitam si dukun ini merasuk ke kuntilanak ini. Kolaborasi. Itu jarang yang kita lihat. Mungkin banyak yang merah-merah itu kan luapan emosinya, amarahnya dia, dendam si sosok ini yang menyebabkan dia sosoknya merah gitu kan. Ini hitam. Nah, Sarminah ini sempat seperti itu. Kental sekali. Dimaafkan seperti itu zaman 1800-an itu. Jadi saya punya uyut atasnya lagi 2 tingkat itu, mungkin kalau boleh dibilang apa ya, bahasanya itu di atas itu kumpi lah di situ. Ini yang menyelamatkan Sarminah ini, itu membebaskan sosok Sarminah ini dari si dukun ini gitu kan. Sampai akhirnya uyut saya meninggal, ke bawah sampai akhirnya dia ketemu dengan saya di situ Bun. Dan saat itu saya pikir ini kalau dilepaskan nanti bisa dimanfaatkan lagi gitu Bun. Akhirnya ya udah, dia mau ikut tapi dengan satu syarat gitu.
ikut tanpa syarat. Karena kadang banyak gini, sosok gitu ikut tapi minta syarat macam-macam tuh Bun. Ada. Dia cuma bilang ikut tanpa syarat, oke ya selesai. Dan jangan pernah masuk ke tubuh gitu, karena bahaya gitu. Seperti apapun jangan. Tubuh manusia bukan tempat masuk makhluk seperti itu kan. Nah ketika itu sudah selesai, ada satu pengalaman menarik. Jadi ada satu teman, kawan saya nginap waktu itu di kamar ya, teman. Saya bisa kalau tidur lampu mati Bun, gelap semua kan. Nah, kawan saya di situ tidur, kita satu kamar gitu kan. Cuma di situ saya bilang nanti ya mau keluar dulu, mau beli sesuatu. Akhirnya saya tinggal dia di atas gitu Bun. Di atas. Saya keluar setengah jam kemudian, dia bilang, loh bukannya udah pulang tadi? Di kamar masuk. Ngawur, orang saya baru datang bawa gorengan gitu loh, bawa makanan. Enggak, tadi udah masuk terus keluar lagi gitu. Ternyata dari cek itu sosok itu. Dia nggak jahat, cuma usil gitu loh Bun. Sarminah itu. Iya, Sarminah itu. Menunjukkan keeksisannya. Eksisannya dia. Dan cuma memang ada beberapa yang sebenarnya dia ingin ceritakan, cuma karena saya mediasi nggak pernah mau ya dimediasi seperti itu ya. Karena mungkin wadah saya bukan cocok seperti itu ya. Ini banyak ya Bun yang mau diceritakan, mungkin pengalaman dia. Cuma sampai saat ini saya belum menemukan satu sosok buat tempatnya untuk mediasi gitu loh. Apa sih yang mau dia ungkap gitu? Apa sih yang mau diceritakan gitu? Udah lama loh dia sama kamu. Ya sangat-sangat lama Bun. Terus sekarang udah lebih cakep wajahnya. Iya. Jadi gini. Abah ya bilang, kamu sempurnakan, bukan menyempurnakan ininya, sosoknya. Jadi enak dilihat gitu lah Bun istilahnya kan. Jadi kita kirimi Fatihah lama-lama dia akan berubah gitu. Iya. Dari yang menyeramkan menjadi baik gitu. Minimal Itu sudah 10 tahun energi lebih. positif ya. Dan kalau boleh dibilang, ini pernah melindungi gitu Bun ya, nggak sengaja. Jadi saya naik sepeda motor, jadi jalan, di depan itu ada binatang lewat Bun, kucingnya. Otomatis saya rem mendadak. Iya. Dari belakang ada satu motor kencang, itu nabrak belakang motor saya. Dan anehnya dia yang terpental 10 meter. Secara logika, secara hukum fisika ya, ketika ada satu benda statis diberi gerakan dinamis, dia akan terguling ke depan. Otomatis. Ya. Tapi ini percaya nggak percaya, dia ke belakang, dia malah mental ke belakang. Tuh. Apa boleh dibilang apa ya? Mungkin orang nggak percaya, masa sih ditabrak tapi yang mental yang nabrak gitu kan. Betul. Tapi itu nyata, itu saya alami sendiri gitu kan. Sampai akhirnya ya udah kamu ikut tapi jauh gitu, jangan dekat-dekat. Karena saya punya teman, saya punya komunitas sosial yang interaksi, yang nggak semua bisa berinteraksi dengan dia gitu. Cuma kadang dia tuh jahilnya bukan main gitu. Tiap ada teman baru ke rumah main, selalu nggak lepas dari dia. Nggak lepas itu. Dia pengen nunjukin kalau dia tuh ada, eksis dia. Betul, dan dari segi kemampuan dia di atas rata-rata makhluk receh ya Bun. Kalau menurut seperti itu. Ya karena dia bukan kunti. Betul. Kalau saya lihat sih bukan ya. Itu mungkin nanti bisa dilihat ya, saya udah kirimkan fotonya itu, saya lingkari itu sosoknya seperti itu. Sosok awalnya. Awalnya ya, awalnya. Sebelum kamu bantu dengan Ya, doa segala macam dengan ya. doa sampai akhirnya berubah gitu. Cuma yang saya pasti pengen ini apa sih? Ada pesan apa sih? Dia sebenarnya pengen nyampaikan sesuatu tapi harus dengan mediasi gitu. Saya Kenapa nggak dia bisa. nggak mau cerita tanpa mediasi? Entah kenapa setiap saya tanya diam, setiap saya tanya diam. Mungkin apa ya? Kalau dia masuk ke tubuh mungkin laki-laki, aura kesedihan itu nggak akan berhasil mengeluarkan apa yang dia rasakan gitu ya Bun. Gitu. Ya seperti itu. Jadi seperti ada magnet ya, kalau kita punya seperti itu tuh makhluk-makhluk tuh mendekat tuh Bun. Entah dari yang baik, entah dari yang tidak baik. Makanya buat teman-teman ya yang merasa baru bisa melihat seperti itu, usahakan cari komunitas, cari pembimbing. Karena apa? Ketika kita ya baru bisa melihat, terus sendiri nggak punya komunitas, nggak punya pembimbing, itu akan ada yang mendekati. Ya kalau baik nggak apa-apa, tapi kalau nggak baik akan mengarahkan ke arah yang negatif. Gitu. Mungkin seperti itu Bun. Kalau untuk pengalaman spiritual sebenarnya banyak ya. Cuma ada satu lagi Bun. Mungkin ini ya, satu sosok Raja Genderuwo ya. Kita punya histori juga tahun 2019. Ini dia itu ngikut. Ini bukan genderuwo biasa kalau dibilang, tapi raja ya, Raja Genderuwo. Kayak gimana sosoknya? Sosoknya 6 meter, tinggi 6 meter. Dia memakai mahkota. Saya waktu ketemu dia waktu ngetrek di Gunung Slamet Bun.
Oke. 2019 lewat jalur Bambangan. Jadi saya ketemu dia di pos 5 Sanghyang Arka. Cuma kan mitosnya Selamat itu di pos 4 Samaran tuh ya. Iya. Tapi saya ketemu dia di pos 5. Mungkin lain kali saya bisa cerita lebih jelas lah Bun ya, tentang sosok ini lah. Mungkin lebih kurangnya sedikit itu Bun. Mudah-mudahan dari sekelumit kisah perjalanan ini ada yang bisa diambil hikmah ya, positifnya, singkirkan yang negatifnya, ambil yang positifnya, seperti itu Bun. Terima kasih. Tapi saya sebenarnya tertarik kalau dengan sosok yang tadi Selamat itu. Ya, itu beliau namanya Kolo Gandarwo. Next boleh kita ceritain lagi? Boleh Bun. Setelah ini. Kolo Gandarwo. Karena memang tingkatnya itu bukan di tingkat genderuwo biasa ya Bun. Dia pakai mahkota. Ya. Nanti abis ini kita cerita lagi ya. Boleh Bun. Ini seru sekali karena belum pernah ada yang datang ke saya. Saya bukannya gimana ya, bukan membenarkan atau bagaimana ya, karena yang dibilang sama Mas Putra, sosok 6 meter seperti itu tuh emang ada. Tuh. Cuman kan yang mungkin kita mah bukannya mau sombong, maksudnya enggak ada kayak gitu. Cuman yang mungkin yang sahabat-sahabat lihat itu kalau yang cuma nangkring di atas pohon, di pojokan, di mana, itu cuman yang biasa aja kalau menurut saya. Receh memang receh lah istilah seperti itu. Memang kalau dibilang sosok yang setinggi itu memang dia memang biasanya adanya di gunung-gunung. Di gunung, di alam, dia lebih sukanya di alam, karena kalau di tempat kayak rumah-rumah gini dia nggak suka yang kayak gitu-gitu, yang gede-gede begitu. Itu makanya saya tertarik karena biar sahabat-sahabat juga tahu juga bahwa sebenarnya ada yang seperti itu. Jadi kalau kalian ngeliat yang receh, udah nggak usah takut. Karena yang ini lebih menyeramkan. Nanti abis dikit kita cerita lagi ya. Dan memang kekuatannya boleh dibilang di atas rata-rata ya. Iyalah, energinya. Pasti. Saya pernah dibantu sosok ini. Dia bantu tanpa saya minta. Tapi itu baik. Iya. Dia bantu tanpa minta. Jadi ada seorang kawan ya, kawan saya. Dia nanti aja ketemu. Oh deh, Bun. Karena saya ngerasa ada hal petapa di dalam diri dia. Petapa yang nggak pernah mati lah kasarnya. Bahasanya seperti Sangyang, kayak seperti itulah, kayak apa, tidak pernah itu. Jadi memang menyerupainya seperti itu. Iya. Oke, saya penasaran banget nih mencerita yang selanjutnya ini. Tapi kan Mas Putra harus istirahat dulu, harus minum teh dulu. Ya pokoknya harus relax dulu, baru nanti malam panjang kan? Boleh. Ya, masih bisa lagi ya kita cerita ya. Oke, sahabat Feni Ramasutedi. Tunggu. Tadi Mas takutnya nih ada yang nggak tahu nih. Tadi kan Mas bilang Nyai Sarmina itu sosok apa? Korin, bukan jin. Bukan. Nah, takutnya ada yang nggak tahu nih perbedaan. Mungkin Mas Putra bisa kasih. Jadi gini, ketika manusia ditiupkan ruh ya, jadi Allah juga menitipkan satu dari bangsa jin untuk mendampingi kita, Bun. Ya, itu karena banyak yang salah persepsi ya. Ketika ada penampakan orang, oh itu sosok ruh, padahal itu bukan, Bun. Gitu loh. Itu suka misunderstanding gitu kan. Ruhnya ketika orang meninggal tuh udah langsung dibawa sama Allah Subhanahu. Cuma yang menyerupai itu ada jin korin. Kenapa? Jin korin itu persis karena sejak kecil tiap hari dia bersama kita, Bun. Jadi semua kebiasaan kita, semua tingkah laku kita dia tahu. 99,9% dia fotokopian kita dari alam jin gitu, Bun. Jadi itu bedanya ya, jin dengan korin gitu, Bun. Oh, itu bedanya tuh. Nah, jadi kan mungkin selama ini kan nggak tahu apa sih korin, apa sih jin. Nah, ini kurang lebih dijelasin sama Mas Putra seperti itu. Baiklah sahabat Feni Ramasutedi, untuk kisah malam ini saya dan Mas Putra mau pamit karena memang untuk cerita tentang Ibunda Ratu kita tutup malam ini. Next akan ada cerita-cerita selanjutnya yang Mas Putra berikan untuk sahabat Feni Ramasutedi. Saya dengan Mas Putra mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap atau salah persepsi. Karena inilah tugas kita sebagai manusia, memandang sesuatu dari sisi positif dan bijaksana. Oke? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.